Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh, kudu dipasang ya? Kudu dipasang enggak? Selama tidak Ditaruh kedengaran enggak? ditaruh kayak kedengeran. Kedengaran aja? Oke, taruh aja biar lebihan. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Monggo sebelum kita mulai kita kirim Fatihah. Saya nggak tahu kalau kirim Fatihahnya ke Ong, tapi yang pasti kita kirim Fatihah ke guru-guru kita yang mengajari kita alif bata, mengajari kita ABC, mengajari kita cara berpikir, cara bersikap, mengajari kita menjadi manusia yang berkah mereka. Kita bisa sampai pada posisi kita masing-masing saat ini. Mudah-mudahan Allah berkahi mereka semuanya, rahmati mereka semuanya, dan limpahkan berkahnya bagi kita semuanya. Walaupun yang kita baca sepertinya ilmunya orang entah di dunia mana, mudah-mudahan juga menjadi jalan berkah, manfaat bagi kita. Syai'ulillah walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Saya enggak pegang jam ini. Rahmat di kode saya kalau jam 9 kurang 5 apa 10 menit gitu ya. Oke, baik. Sahabat-sahabat LSKH yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah libur lama sekali kita. Saya nggak tahu berapa lama kita liburnya, tapi nggak apa-apa. Pada saat kita libur, dunia maya memang dipenuhi oleh sesak oleh pak ngajinya, para yai, para alim yang justru itu lebih penting bagi kita pada momen-momen itu untuk mengambil manfaatnya. Tapi sekarang kita kembali meneruskan bacaan kita. Entah kapan, seperti Syekh Jalil sebut di mana di Facebook itu, udah lebih 2 tahun kita ngaji ini nggak rampung-rampung. Memang karena sekali ngaji kita baca 2-3 halaman. Jadi monggo teman-teman, kan lebih mudah kalau teman-teman yang mengikuti di Facebook juga sambil memegang teksnya. Sepertinya teksnya sudah di-share oleh Aina, di linknya juga di Facebook. Oke, karena lama sekali libur, saya mau mereview sedikit dulu. Jadi prinsipnya kajian kita ini sebenarnya kajian metodologi. Jadi yang dulu kita kaji secara terbatas dengan teman-teman associate researcher di LSKH untuk memperkaya metodologi dan perspektif kita di dalam studi Quran dan studi hadis. Tentu studi Quran, studi hadis kita sudah sangat kaya. Tetapi ketika lalu kemudian dalam diskusinya kita menemukan ada aspek-aspek tertentu dalam studi Quran dan hadis yang ada, tapi mungkin belum banyak belum banyak kita bicarakan secara metodologis, tetapi sudah sering kita bicarakan sebagai fenomena. Maka lalu kemudian kita merasa punya kepentingan untuk sama-sama melihat mana sih buku babon yang bisa membantu kita untuk menjelaskan fenomena itu secara lebih konseptual, yakni fenomena kelisanan di dalam Quran. Jadi karena fenomena itu ternyata yang diterima atau tidak diterima, diakui atau tidak diakui, itu adalah fenomena paling awal dari Al-Quran dan hadis. Jadi ketika kita melakukan studi Quran, studi hadis, kita temukan, lalu kemudian kita punya kepentingan untuk menghubungkannya dengan sejarah awal. Karena sejarah awal itu yang menentukan makna, maka lalu kemudian kita juga punya kepentingan konseptual untuk bisa menemukan bagaimana memahami sejarah awal itu tidak semata-mata tentang kesejarahannya, tetapi kita mau memahami bagaimana secara konseptual fenomena yang ada pada saat itu, yakni fenomena kelisanan. Karena itu maka lalu kemudian saya masih ingat dulu pintu masuk kita. Saya sudah lama memegang buku Walter Ong ini. Jadi mungkin saya sudah pegang sekitar 10 tahunan membaca bukunya. Tetapi saat itu tidak kebayang banyak juga. Saat itu saya membaca buku ini untuk kepentingan menjelaskan fenomena aktual saat ini.
di mana kelisanan sampai akhirnya saya masih ingat, saya dan Jalil saat itu kita membaca bukunya Muhammad Karim Kawaz, Kalamullah Al-Janibus Syafahi Kalamullah Al-Janibus Syafahi lil Qur'anil Azim. Jadi Muhammad Karim Kawaz menulis tentang sisi oralitas dari Al-Quran, dari kalam Allah. Nah, di buku itu ternyata teori utama yang dia gunakan adalah teori tentang kelisanan dan literasi yang ditulis oleh Walter Ong ini. Kalau kemudian kita punya kepentingan bahwa kita harus masuk ke buku babonnya sekalian. Oke, baik, itu satu. Di lain kesempatan, teman-teman sahabat-sahabat associate researcher di LSKH juga punya kajian rutin, kajian turas. Mudah-mudahan pada saatnya juga bisa di-upload atau live di media sosial lewat Facebook atau apa, bersama dengan Syekh Jalil Abdul Jalil Muhammad, bahkan sudah mengkhatamkan banyak buku gitu ya. Iya, karena sana bukan target, karena bukunya kecil-kecil, yang ini buku rada tebel nih. Sama bahasanya Arab gitu. Bahasa Arab itu kan ngalap berkahnya lebih kencang. Kalau ini ngalap ilmu. Mudah-mudahan ilmunya sing berkah gitu kan. Iya, jadi nanti, dan kita berharap nanti pada saatnya, karena di LSKH juga ada beberapa dewan pakar kita, ada Prof Mustaqim, ada insya Allah segera Prof Yai Sahiron, ada Pak Fatih, ada beberapa orang yang mungkin kita berharap pada saatnya juga bisa mengisi ruang-ruang kajian di LSKH. Oke, baik. Nah, sekarang ke isi, ke konten. Kalau di teks saya naskahnya sampai halaman 57. Nggak tahu kalau panjenengan semua pegang naskah yang sama. Sekarang kita lanjutkan di oral memorizations. Jadi memori oral. Dan ini penting sekali karena memori oral ini yang menjadi fenomena awal Quran dan hadis. Tapi sebelum ke sana saya review sedikit, walaupun di Facebook juga bisa mereviewnya ya, kan ada di Facebook kita. Kajian kita sebelumnya kita sudah menyelesaikan kemarin tentang ini masih bagian dari bab tentang some psychodynamics of orality. Jadi dinamika psiko tentang kelisanan. Jadi bagaimana sih cara berpikir orang dalam kelisanan itu. Yang lalu kemudian oleh Ong dibicarakan kemarin tentang 9 karakter. 9 ya, benar ya? 9 karakter ya. 1, 2, berapa karakter? 9 ya? Kayak Wali Songo ya. 8, ya benar 9 benar, 9 karakter. Saya nggak tahu 9 ini benar-benar 9 atau dia mau ngalap berkah angka 9 gitu. Nggak ada penjelasannya di sini. Oke. Iya, silakan teman-teman nanti mereview di sana. Kan di bab awal dia bicara tentang kenapa orality itu penting, lalu kemudian di bagian selanjutnya dia bicara tentang some psychodynamic, beberapa karakter itu. Karakter bisa dicek di nanti ke teksnya. Jadi pertama dia additive rather than subordinative. Additive itu jadi karakternya seperti di Quran itu loh. Seperti di Quran itu sedikit lebih banyak menggunakan wa dan yang sebenarnya kalau disusun bisa jadi dia harusnya pakai summa selanjutnya. Jadi kalau subordinatif itu kan dia tersusun secara jadi dia tersusun mulai dari yang besar mengecil atau berdasarkan urutan. Tetapi di dalam pernyataan lisan urutan itu ternyata kadang-kadang dibahasakan dengan dan tetapi di dalam proses komunikasi lisan itu penutur lawan tutur dua-duanya memahami bahwa dia sedang bicara urut-urutan karena mereka berbicara dalam konteks tuturan. Jadi dalam berbicara dalam konteks tuturan mereka bisa dengan mudah memahami bahwa ini sedang bicara urut-urutan. Oke, itu di antara contohnya yang kemudian oleh Ong disebut dengan residue of orality. Jadi itu residu, sisa, bukan ampas, tetapi bekas-bekas dari kelisanan yang masih ada walaupun teks itu sudah berubah menjadi teks lisan. Jadi Quran itu kan sudah berubah menjadi teks tulisan. Jadi sudah berubah menjadi teks tulisan. Sorry, saya bikin disclaimer juga ya. Saya tidak pakai masker. Ini bukan pendidikan yang baik, tetapi di sini ada Mukhlis dan Rahmat dan Mukhlis dan Rahmat tetap pakai masker dan kita jaga jarak gitu kan. Jadi kita tetap jaga jarak. Nanti setelah ini baru karena syutingnya di rumah saya sekarang. Jadi ketahuan gitu ya. Sekarang di rumah. Baik.
Oke, nah selanjutnya ada 9 kan kemarin 9. Nah, sekarang yang terakhir kan kemarin apa situational rather than abstract. Situational dan abstract, jadi bahwa kelisanan itu selalu situasional. Jadi dia selalu merujuk kepada sesuatu yang sangat konkret pada saat peristiwa itu terjadi. Jadi bukan abstrak, jadi bukan pikiran-pikiran abstrak itu bagi orang lain, tapi bagi orang dalam kelisanan, penutur dan lawan tutur itu langsung bisa menangkap apa yang mereka sedang bicarakan gitu. Jadi imajinasi mereka tuh dibatasi oleh situasi pada saat peristiwa tuturan itu terjadi. Itu yang menjelaskan makna Quran. Kenapa tidak semua ayat Quran itu ada penjelasan hadis Nabi? Kan begitu kan? Karena kemungkinan paling besar yang bisa dilihat adalah ketika Nabi menyampaikan ayat-ayat itu dengan pernyataan-pernyataan verbatim. Sebentar, ada bocor di situ enggak ya? Enggak kan? Neng, oh enggak, sorry Ki, share langsung kelihatan di situ enggak apa-apa nih. Ki, sebentar saya sambil lihat juga nih, ada dari Lombok, ada dari mana Ki? Jauh-jauh sekali. Iya, sorry, saya bikin disclaimer juga begini. Jadi ceritanya kenapa akhirnya kita pasang di Facebook itu ketika ada sahabat-sahabat LSKH, researcher LSKH yang sudah lulus, pulang kampung masih mau ikut ngaji gitu kan. Dulu awal-awal itu kita format dalam bentuk saya ngomong direkam, rekamannya dikirim. Ternyata mereka kesulitan buka rekaman besar sekali. Akhirnya mereka nagih, sudah di live kan saja di Facebook biar kami ngajinya gampang gitu. Oh ya sudahlah, biar bisa dinikmati sama-sama gitu ya. Sorry. Oke. Baik. Iya, situasional itu tuh yang menjelaskan kenapa ayat Quran yang begitu banyak itu jumlah hadisnya tidak sebanyak ayatnya. Hadis Nabi itu kan macam-macam, tetapi tidak semua ayat Quran punya penjelasan hadis. Punya penjelasan hadis karena kemungkinan besar yang terjadi adalah karena situasional tadi. Ketika Nabi menyampaikan, sahabat-sahabat sudah paham apa yang disampaikan oleh Nabi, sudah selesai. Karena situasi membantu mereka untuk memahami pernyataan itu. Nah, tetapi ketika dalam situasi itu tidak membantu mereka memahami, maka mereka akan bertanya kepada Nabi tentang penjelasan ayat. Maka Nabi menjelaskan. Atau ketika ayat itu sudah diingat oleh sahabat, di kesempatan yang lain, sahabat yang lain yang tidak berada dalam situasi tuturan, jadi tidak merasakan peristiwa pada saat ayat itu turun, maka mereka bisa jadi kehilangan konteks dari pernyataan. Maka pada saat itulah mereka bertanya kepada Nabi, lalu Nabi memberi penjelasan. Tapi lagi-lagi penjelasan Nabi ini berdasarkan situasi yang pada saat sahabat itu bertanya. Dan itu yang menjelaskan kenapa bisa jadi ada satu ayat Nabi menjelaskan di beberapa kesempatan yang berbeda dengan penjelasan yang berbeda pula. Walaupun bisa dihubungkan. Karena lagi-lagi penjelasan Nabi itu adalah penjelasan lisan yang bersifat situasional. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke apa yang mau kita lanjutan bacaan kita. Di teks saya di halaman 57. Saya tidak tahu kalau teman-teman yang pegang terjemah halaman berapa Mulis? Mulis itu pegang terjemah. Memori oral. Gak apa-apa. Yang itu benar sama halamannya Rahmatnya. Oke, kalau yang pegang teks asli yang bahasa Inggris di halaman 57. Saya nggak tahu kalau diterjemah. Ada? 85. Oke, kalau diterjemah di halaman 85. Silakan teman-teman. Oke, baik. Ya, oral memorizations. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ini baca bismillahnya karena ini perbuatan baik gitu. Oke. Oral memorization, memory oral. Verbal memory skill is understandably a valued asset in oral cultures. Ingatan verbal itu pernyataan-pernyataan begini, ingatan verbal, skill ingatan verbal, jadi keterampilan ingatan verbal is understandably a valued assets. Jadi dia merupakan aset yang sangat berharga. Ya, oke. Jadi dia diterima, dipahami sebagai aset yang sangat berharga in oral cultures, di dalam budaya oral. Tetapi the way verbal memory works in oral art forms is quite different. Tetapi the way verbal memory works, cara verbal memory, ingatan verbal itu bekerja. Ingatan verbal itu ingatan pernyataan-pernyataan ini. Aku di sini Pancasila, satu, ketua itu ingatan verbal namanya. Jadi ingatan verbal bukan ingatan sekedar memori di kepala gitu. Ingatan verbal itu adalah ingatan yang lalu kemudian dinyatakan dalam bentuk ungkapan. Itu ingatan verbal.
Itu memori verbal. Jadi kita ngapal Quran lalu hafalan dibunyikan tuh ingatan verbal. Tapi nek ngapal sendiri gini disimpan aja di kepala itu bukan, ya verbalnya di otak tapi bukan pernyataan. Jadi tidak diverbalkan, tidak dalam bentuk pernyataan gitu. Jadi ingatan yang dikeluarkan dalam bentuk pernyataan, nah, itu penting. Tetapi begini, ingatan verbal itu works in oral arts forms, bekerja di dalam bentuk-bentuk seni oral, seni lisan, is quite different. Jadi ketika dia dalam seni lisan, dia sangat berbeda. Sangat berbeda. From what literates in the past commonly imagined. Dari what literates, apa yang orang-orang dalam budaya tulis in the past, pada masa lalu, commonly imagine, umumnya membayangkan. Jadi dia berbeda dengan yang umumnya dibayangkan oleh orang-orang yang hidup dalam tradisi tulisan. Ya seperti kita. Jadi kita membayangkan orang ngapal Quran di masa Nabi itu mungkin bayangannya ya kayak orang sekarang tikrar, murajaah berkali-kali hafalannya gitu kan. In a literate culture, di dalam budaya literat, budaya tulis, verbatim memorizations, hafalan verbatim, jadi hafalan verbatim dalam bentuk susunan kata-kata pernyataan itu tadi, is commonly done from a text. Biasanya dilakukan from a text, dari sebuah teks. To which the memorizers, di mana seorang yang penghafal ini tadi, returns as often as necessary, akan kembali sesering mungkin, sebatas as often as necessary, sesering mungkin, sesering dia perlu, keperluan dia, sesering mungkin dia memerlukannya, to perfect, untuk menyempurnakan, and test verbatim mastery, dan untuk menguji penguasaan verbatimnya. Ya seperti kita ngapal itu. Ngapali teks, ngapali Quran itu kan Syekh Abdul Jalil Muhammad misalnya di sini kan, kalau ngapal itu kan jadi baca dulu, baca 10 kali gitu kan, ada metode penghafalan gitu kan, baca 10 kali, jangan dihafal dulu, pokoknya baca aja 10 kali, habis itu lepas lali kabeh gitu. Lepas semua itu. lepas semua itu. Enggak kan? Kan ada metode kan metode pertama kan berdasarkan return to the text as often as necessary, berkali-kali seperlunya. Nah, in the past, pada masa lalu, literates have commonly assumed, orang-orang yang dalam budaya literat, budaya tulis ini, have commonly, umumnya mengasumsikan that oral memorization, hafalan oral itu in an oral culture, oral memorization in an oral culture. Jadi hafalan lisan di dalam budaya lisan normally achieved the same goal of absolutely verbatim repetitions. Umumnya, normalnya itu mencapai hal yang sama, tujuan yang sama dari absolutely verbatim repetitions, pengulangan verbatim. Jadi yang sepenuh pengulangan yang sepenuhnya verbatim. Jadi ya mengulang itu tadi, kata-kata Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yuk dah hafalkan. Ya, satu Pancasila, dua ketuhanan yang Maha Esa. Salah lagi dia ngapalnya gitu kan. Oke. How such repetition could be verified before sound recording were known was unclear. Bagaimana pengulangan-pengulangan itu dapat diverifikasi sebelum sound recording, rekaman bunyi were known diketahui, was unclear, nggak clear, nggak jelas. Ya, dan ini problemnya riset tentang kelisanan terhadap masa lalu. Riset kelisanan terhadap masa lalu itu bisa dengan mudah dilakukan sampai titik di mana kita punya rekaman. Saya masih ingat misalnya, kini bojoku, ketika istri saya ketika mau riset disertasi, ada nggak sih orangnya? Riset disertasi tentang riset disertasi dia dulu awalnya dia mau riset tentang syair-syair Arab jahiliyah, pakai teori kelisanan ini. Maka problem yang paling mendasar adalah nggak ada sound recordingnya, nggak ada rekamannya. Rekaman yang kita temui tentang syair Arab jahili saat ini itu adalah rekaman tulisan. Bukan nanti di bagian selanjutnya dia akan cerita itu. Bagaimana kita menangkap itu dari rekaman tulisan. Woi, Masya Allah. Saya KBA juga hadir iki. Sorry, saya nggak bisa mengabsen satu-satu teman-teman ya. Yang paling bawah aja yang kelihatan. Ada Mas Hasnan, ada KBA iki. Ngalap berkah sama KBA ya. Oke, baik. Iya. Dan itu problemnya karena tidak unclear, karena nggak ketahuan. Since the absence of writing, the only way to test for verbatim repetition of lengthy passage would be
the simultaneous recitations of the passage by two or more persons. Karena in the absence of writing, tapi kan pada saat itu yang clear secara dalam sejarah juga nggak ada tulisan. Jadi rekamannya nggak bisa diverifikasi, tapi kan tulisan juga nggak ada. Itu sejarah membuktikan bahwa saya itu belum mengenal tulisan. Tulisan yang kita kenal tidak seperti tulisan yang dikenal pada saat itu. The only way to test, satu-satunya cara untuk menguji for verbatim repetition, untuk pengulangan verbatim itu adalah of lengthy passage, terhadap paragraf atau pernyataan yang panjang, by two or more persons together. Lengthy passage would be the simultaneous recitation. Jadi dengan resitasi. Jadi simultaneous recitation, resitasi yang bersimultan of the passage, terhadap passage itu, sebagai terhadap teks atau potongan teks yang mau dibaca itu, by two or more persons together, dengan dua orang atau lebih secara bersamaan. Nah, jadi karena rekamannya nggak ada, salah satunya alat untuk menguji, untuk menguji. Jadi kalau rekaman tidak ada, tapi kita juga tahu bahwa dalam sejarah saat itu belum ada tulisan. Dia kan masih cerita tentang Homeric, ini kan contoh kan terlalu Homeric. Maka satu-satunya cara untuk memahaminya adalah berarti mereka menguji hafalannya dengan apa? Dengan simultaneous recitation. Jadi disebut dengan resitasi, resital itu awalnya itu tidak. Jadi gini, mereka di dalam bahasa Inggris kadang dibedakan antara read dan recite. Read itu bisa bermakna membaca teks, walaupun juga bisa bermakna membaca yang lain. Tetapi resitasi, itu bisa orang membaca dari hafalan. Makanya, mengaji itu, baca Quran itu, di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris mereka sebut dengan Quran recitations. Jadi recital. Recital sih bisa dari teks, bisa tidak dari teks. Tapi mostly dari ingatan. Makanya di dalam tradisi agama-agama, orang di gereja bernyanyi itu kan disebut dengan resital. Nah, nyanyian di gereja itu kan disebut dengan resital gitu. Oke. Satu-satunya alat yang kemungkinan untuk menguji itu adalah adanya resitasi yang simultan, berulang-ulang dari dua orang atau lebih. Nah, coba dari dua orang atau lebih. Jadi tidak mungkin orang sendirian. Kalau literate itu bisa sendirian. Kalau kelisanan itu pasti adanya di dalam ruang sosial. Makanya kan di bagian awal kita bercerita tentang salah satu karakter kelisanan itu kan memang komunal. Dia pasti akan, orang kelisanan tuh ya ketemu orang lain. Karena ngomong sendirian nanti ya kayak zaman kita sekarang. Kalau ada orang ngomong sendirian, itu nanti ditanya, ini lama apa lama gitu kan. Kalau ada orang ngomong sendirian gitu kan. Ya kayak dunia maya ini. Dunia maya ini kan ngomong sendirian aja gitu. Oke. Oh ini juga ada Mas Firdan di Lombok gitu ya. Iya kalau ngomong sendirian. Ya dalam kelisanan ngomong harus ada orang lain. Oke. Successive recitation could not be checked against each other. Nah, tetapi begini di dalam kelisanan itu, resitasi yang suksesif berulang-ulang sekali, dua kali dan seterusnya itu could not be checked against each other. Tidak bisa dicek lagi satu sama lain. Jadi maksudnya gini. Ini orang bacain, habis selesai bacain, habis itu didengar, diingat, diulangin lagi, itu bisa jadi yang awal itu nggak bisa dicek lagi. Itu seperti yang dia ceritakan di karakteristik di awal itu kan. Jadi pernyataan itu ada dalam konteksnya masing-masing. Sudah selesai. Walaupun itu pengulangan nanti. Walaupun itu mengulangi, karena di sana tuh suasananya bisa jadi berbeda. Itu kayak kita ngapal juga kan. Kalau kita jadi kayak kita membaca. Ya sebenarnya dalam beberapa hal itu seperti kalau kita ya membaca teks yang sama, lalu kemudian tapi dalam suasana hati yang berbeda. Gitu, itu suasananya beda. Teksnya cuma pendek. Kita putus. Lagi sakit hati banget. Itu kayak dunia udah selesai gitu. Tapi kalau sudah dapat gantinya, nggak apa-apa. Mau gue pikirin. Yang dibaca teks yang sama gitu kan. Yang dibaca teks yang sama enggak. Oke, tapi maksudnya successive recitation could not be checked against each other. Jadi tidak bisa hafalan itu digunakan untuk menilai yang sebelumnya. Karena yang baru, jadi pengulangan itu ya pengulangan itu berdiri sendiri-sendiri. Ini dibaca, lalu kemudian dibacakan lagi. Bacaan yang selanjutnya itu ya lewat. Bacaan yang selanjutnya sudah lewat, ada dalam konteksnya masing-masing. But itu sebentar, itu yang nanti kemudian menjelaskan
kenapa di dalam tradisi hadis misalnya transmisi itu yang dominan adalah transmisi bil makna. Kenapa? Karena walaupun itu mereka anggap sebagai repetition, sebenarnya repetisi itu, yang direpetisi itu adalah pesan yang ditangkap. Pesan yang ditangkap, yang diulang, tetapi apa strukturnya dan sebagainya itu sudah bisa jadi diolah lagi oleh pikiran si penerima. Oke, baik. Sebentar, saya tanya Mulis. Ini dua itu berarti saya bolak-balik ke situ, Mulis. Enggak, Pak. Sini saja. Oh iya. Iya, jadi bagi yang tidak melihat di sini ada dua makhluk. Yang makhluk yang nyata. Makhluk gaibnya sih banyak mungkin. Karena kita berada di atas ini. Lokasi syuting kita ini di atas dekat dengan langit gitu. Jadi yang mau titip doa monggo. Doanya lebih mudah tercapai di sini. But instances of simultaneous recitation in oral culture were hardly sought for. Tetapi kata dia ini meneh problemnya. Contoh-contoh dari resitasi yang simultan di dalam budaya oral were hardly sought for. Agak sulit sih untuk ditemukan. Agak sulit ditemukan. Ya, nggak semuanya ada gitu. Literates were happy simply to assume. Jadi orang-orang literate ini were happy simply to assume, sudah senang aja, bahagia, sebatas mengasumsikan that the prodigious oral memory, bahwa hafalan oral yang prodigious itu apa ya, yang extremely hebat ya, apa terjemahnya di situ? Sangat mengesankan. Sangat mengesankan. Oke, yang hebat. Oke. Jadi hafalan oral lisan yang sangat mengesankan itu berfungsi, bekerja somehow dalam beberapa hal, to some extent, in some way, according to their own verbatim textual model, sesuai dengan model teks verbatim. Jadi model tekstual dari pernyataan-pernyataan mereka. Jadi ya itu aja. Jadi sesuai dengan hafalan verbatim tekstual itu aja, bahwa ya samalah orang oral itu kata mereka. Karena datanya sulit sekali mencarinya. Cari datanya sulit sekali. Gitu. Oke. In assessing more realistically, oke, udah selesai itu paragraf ya. Paragraf selanjutnya, in assessing more realistically the nature of verbal memory in primary oral cultures. Oke, ini banyak ceritaan wajah, tapi saya baca cepat bagian ini ya, karena nanti uraian teoritisnya di paragraf selanjutnya. In assessing more realistically the nature of verbal memory in primary oral cultures, untuk mengakses, untuk menilai, memahami secara lebih realistik hakikat dari verbal memory, hafalan verbal in primary oral cultures, di dalam budaya oral yang primer. Ya, bagi yang mungkin baru gabung, di awal-awal itu kan kita membedakan, dia juga membedakan antara kelisanan primer, lalu kemudian literate, dan di tengah-tengahnya itu ada residu. Residu itu yang kemudian kita bahasakan dengan kelisanan sekunder. Kelisanan sekunder itu artinya, kalau kelisanan primer itu orang sama sekali nggak mengenal tulisan. Ya, lisan saja yang dia kenal. Kelisanan sekunder itu orang sudah mengenal tulisan, tetapi tetap di dalam budaya lisan. Peristiwa pewahyuan Quran dan penyampaian hadis pertama kali dari Nabi sebenarnya to some extent berada pada kelisanan sekunder. Sudah mulai jadi transisi dari kelisanan primer ke kelisanan sekunder. Dibuktikan oleh apa? Dibuktikan di depan kan dia bicara tentang mnemonik. Jadi ketika fungsi tulisan itu masih berfungsi sebagai fungsi mnemonik, itu mereka sedang bertransisi dari kelisanan primer ke kelisanan sekunder. Berbeda nanti pada kelisanan primer ketika mereka sama sekali tidak mengenal tulisan. Maka yang mereka sebut dengan kode itu sama-sama mnemonik. Sama-sama mnemonik, tapi mnemoniknya berfungsi sebagai kode, bukan berfungsi sebagai representasi dari bunyi. Jadi misalnya kalau cerita-cerita, kalau kita lihat di film-film, ada dulu, saya nggak tahu anak-anak zaman sekarang tahu nggak sih? Kalau nggak tahu berarti memang saya sudah mulai menuai. Tahu Flintstone? Aduh, kan Rahmat sama Mulis di sini geleng. Nggak tahu yang hadir di sana ada yang tahu Flintstone nggak? Yang tahu Flintstone ngacung. Kalau tahu Flintstone berarti seumuran saya. Jadi jangan ngaku muda lagi gitu. Flintstone itu sama siapa temannya Flintstone, siapa? Bart nih. Ada filmnya kok, ada, googling aja. Anak muda zaman sekarang googling deh, googling Flintstone gitu kan. Flintstone, Mr. Flintstone gitu kan. Itu hidup, cerita orang-orang hidup di zaman batu gitu kan. Nah, tulisan Flintstone itu kan ya sebenarnya itu seperti temuan-temuan arkeologis. Jadi fungsi mnemonik mereka tempelkan bukan dalam bentuk-bentuk huruf yang merepresentasikan tulisan, walaupun merepresentasikan bunyi, walaupun huruf itu tidak sempurna, tetapi dia menggunakan simbol-simbol, gambar atau apa yang merepresentasikan ide.
Jadi bukan merepresentasikan bunyi. Jadi kan ada gambar binatang, ada gambar manusia, ada gambar apa. Jadi gambar itu merepresentasikan ide, bukan merepresentasikan bunyi. Berbeda dengan yang mnemonik sudah pada saat mnemonik pada saat kelisaran sekunder, tulisan itu sudah merepresentasikan bunyi tetapi tidak sempurna. Jadi bukan jadi kalau yang pada yang primary oral, bentuk-bentuk itu merepresentasikan ide. Jadi makanya kan bentuknya macam-macam, nanti ada gambar langit, ada apa. Tapi kalau sekarang kan itu yang bertransformasi menjadi ABCD. Kalau dalam Arab bertransformasi menjadi huruf-huruf abjad awal, belum hijaiyah, belum abjad awal, lalu kemudian bertransformasi menjadi huruf hijaiyah sampai mengenal harakat dan sebagainya yang sempurna sekarang. Oke, that's it. Nah, jadi balik ke tadi. In assessing more realistically the nature of verbal memory in primary oral cultures, untuk bisa mengakses, menilai secara realistik hakikat dari atau nature, asal mula dari hafalan verbal di dalam budaya oral primer, the work of Milman Parry and Albert Lord again proved revolutionary. Ini dua karya ini silakan dilihat di mana? Di bibliografi di belakang, ini berkali-kali, dan ini karya penting. Milman Parry di buku di artikel terakhir saya ingat yang di-share, apa kemarin artikel terakhir yang kita baca, ada artikel dalam bahasa Arab tentang kelisanan juga merujuk kepada dua buku ini. Karya dari Milman Parry dan Albert Lord again proved revolutionary, lagi membuktikan secara revolusioner. Parry's works with the Homeric poems focused the issues. Karya Milman Parry tentang Homeric, puisi-puisi Homeric, ini Yunani kuno, fokus kepada isu tersebut. Parry demonstrated that the Iliad and Odyssey were basically oral creations. Parry menunjukkan bahwa Iliad dan Odyssey pada dasarnya adalah makhluk lisan. Oral creations itu Iliad and Odyssey ini itu sebenarnya karya kelisanan. Whatever circumstances govern their commitment to writing. Apapun keadaan yang mengatur atau mengendalikan komitmen mereka terhadap tulisan. Tapi sebenarnya mereka sebentar, Duha komentar. Duha tahu Flintstone. Iya, berarti kamu tua, Duha. Tahu. Enggak, zaman kalian Flintstone-nya film. Zaman saya kecil Flintstone itu dulu. Kartun. Film kartun gitu. Ya, zamannya Duha film. Bedakannya di situ Duha. Anda kenal Flintstone yang kartun apa yang film? Kalau yang kartun berarti tua, kalau yang film berarti tua juga. Just kidding. Just kidding. Sorry, kita ini karena biasa ngajinya ini ngaji berhadapan gitu. Jadi sambil guyon gitu. Tapi ngaji begini tidak pakai guyon saya juga bingung juga kapan. Iya, kalau sambil guyon kalian pada ngantuk. Biasanya ngaji online itu kalau video dimatikan, suara di mute, itu nggak dengerin dia, tidur tuh orangnya itu. Kalau ada yang ngezoom gitu tuh tidur. Baik. Whatever. Jadi apapun ceritanya di dalam buku itu, di Iliad Odyssey tentang bagaimana mereka menggunakan tulisan, tapi sebenarnya itu tentang kelisanan. Ya persis seperti cerita Quran sebenarnya. Quran itu kan kalau sekarang kita lihat ya sepenuhnya fully written text. Itu fully budayanya budaya literat. Tetapi apapun yang kita lihat dari cerita Quran saat ini nggak bisa dinafikan. Historically dia dulu ada dalam tradisi lisan. That's it. Lalu kemudian at first blush. Pada kesempatan pertama this discovery will seem to have confirmed the assumption of verbatim memorizations. Temuan ini di Iliad and Odyssey ini tampak mengkonfirmasi asumsi tentang adanya hafalan verbatim. Itu dulu. Hafalan verbatim itu artinya ada hafalan orang dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Orang menghafal puisi, orang menghafal Quran, itu kan itu hafalan verbatim. Tetapi di Iliad and Odyssey were strictly metrical. Di Iliad and Odyssey itu sangat metrikal. Metrikal itu maksudnya jadi kayak syair itu loh. Syair itu ada terukur, sangat terukur. Jadi nanti dia sebut dengan hexametrik gitu kan, ada berapa kalimat. Itu nanti nanti saya selesaikan paragraf lalu kita kasih contoh dalam kasus risetnya Neil Robinson terhadap Quran. How could a singer produce on demand a narrative consisting of 1,000 dactylic hexameter lines unless he had the memorized word for word? Bagaimana bisa katanya seorang penyanyi produce on demand, jadi melahirkan on demand berdasarkan permintaan
A narrative, sebuah naratif, sebuah narasi panjang, consisting, yang terdiri dari thousands of dactylic hexameter lines, ribuan dari dactylic hexameter lines, jadi labuan dari bait-bait lah, bait-bait. Jadi dactylic hexameter lines itu ribuan bait, yang setiap bait itu disebut hexalic itu karena dia terdiri dari, hexalic itu 6 syllables, 6 kosakata. Ada dactylic yang terus dactylic itu saya tidak hafal juga contohnya, sorry. Kan ini orang-orang sastra Inggris pasti paham ini. Dactylic itu susunan satu kata yang terdiri dari 3 syllable. Apa begitu ya? Sorry, koreksi saya Kak. Kalau ada yang orang sastra Inggris yang lebih paham ini. Jadi dactylic itu di dalam sastra itu mereka nyebut ada satu pernyataan yang terdiri dari syllable. Syllable itu jumlah suku kata tertentu yang teratur, makanya disebut dengan metrical. Hexameter yang jumlah dactylicnya itu 6. Yang jumlah daktil 6 tuh. Jadi kalau di dalam sastra Arab itu kayak orang nyusun kawafi ya. Ya Jalil. Kawafi bukan arutnya, kawafinya. Seperti ilmu kawafi. Jadi metrical. Itu metrical. Tapi hexameter itu menyebut bahwa memang jumlahnya tertentu. Jumlahnya itu hanya 6. Oke. Lines. Unless he has the memorized, kecuali dia sudah menghafalnya word by word, kata per kata. Wangel banget. Bagaimana bisa menyampaikan itu tapi terukur? Jadi bagaimana orang menyampaikan itu sebenarnya nanti jawabannya sama gini. Orang literate nggak bisa membayangkan, tapi orang oral bisa membayangkan. Coba gini, kalau orang datang ke Tanah Melayu. Nah ini banyak yang orang Tanah Melayu nih. Ada KBA dan teman-teman. Biasanya ada teman di Aceh juga. Siapa dulu yang? Kalau coba lihat orang Melayu. Orang Melayu itu kalau ngobrol itu bisa berbalas pantun seketika tanpa perlu mengarang. Tanpa perlu nulis dulu. Kalau kita deh pantun itu bolak-balik ganti gitu kan. Ada gajah mandi di sungai, gajahnya basah terkena air. Lalu ini orang bikin pantun iseng banget, so contohnya gajah, yang lain aja dong gitu. Ada banyak gajah mandi di sungai. Ya untung mandinya di sungai, bukan di kamar mandi. Kalau di kamar mandi gimana kamar mandinya? Kan nggak jadi bikin pantun karena nulis, dia mikir gitu. Iya. Membayangkannya itu kan seperti orang berbalas pantun itu loh. Orang bisa dengan cepat cet mendapatkan, dan itu kan metrical. Pantun itu kan metrical. Nggak bisa nih pendek-pendek. Oke. Itu tuh di 3 syllable metrical pattern in poetry in which a stressed syllable is followed by 2 answer. Iya, itu dalam sastra Inggris, Miftah. Iya, contoh itu Miftah ngasih pengertian tentang dicteric. Oke, iya. Dactylic. Oke, jadi dan jumlah dactylicnya itu ada 6. Ya tadi membayangkan tuh seperti orang bikin pantun itu loh. Loh kok bisa metrical? Kok tiba-tiba metrical gitu? Apa dia ngapalin satu persatu? Enggak. Tetapi memang sudah tersusun saja karena kebiasaan. Oke, literates who can recite lengthy metrical works on demand have memorized them verbatim from text. Nah, orang literate yang bisa membaca metrical yang panjang itu, karya-karya metrical yang panjang berdasarkan permintaan, have memorized them verbatim. Jadi karena on demand karena berniat menghafalnya, have memorized them verbatim from text. Menghafal mereka memang dari teks, baca teks itu. Baca teks selalu dihafalkan. Member from the text. Parry, lagi Milman Parry. However, sekalipun demikian, Parry laid the grounds for a new approach. Memberikan dasar bagi pendekatan baru that could account for such production very well without verbatim memorizations, yang dapat menunjukkan produksi tersebut dengan sangat baik tanpa perlu ada hafalan verbatim. Jadi itu bukan tentang hafalan ternyata. Itu tuh bukan tentang hafalan. Itu kayak orang bikin pantun tadi tuh loh. Jadi ada metricalnya tuh di sini gitu. Metricalnya tuh di kepala gitu. Tanpa perlu orang melakukan hafalan verbatim, kata Pak Eri. Yang itu tuh jadi menghafal dulu baru bisa dinyatakan gitu. Jadi pernyataannya itu nggak mesti menunggu dihafal dulu. As made up not simply of words unit but formulas, groups of words for dealing with traditional material, each formula shaped to fit into hexameter lines. Sebagaimana kita dijelaskan sudah di bab 2, he showed, Perry juga menunjukkan kan seperti yang ditunjukkan oleh Ong, that the hexameters were made up not simply of word unit. Jadi hexameter itu kan terdiri dari 6 dactylic tadi, 6 dactylic.
setiap dektilik tadi kan terjadi setiap dektilik tadi kan terjadi dari terdiri dari tiga syllable tadi ya, Miftah ya, benar ya, 3 syllable ya, benar 3 syllable. Setiap dektilik itu ada 3 kosakata, lalu dia terdiri dari ada 3 dektilik, berarti ada 6 hexameter itu 6 dektilik gitu susunannya. Kalau di kamus sih ada contohnya, di kamus-kamus yang tua-tua, kamus yang lama itu ada contohnya bagaimana dektilik itu. Jadi apa yang disebut dengan 6 dari 6 dektilik yang disusun itu. Sorry saya tidak hafal contohnya, itu tuh orang sastra Inggris yang tahu. Lalu kemudian di chapter 2, he showed that the hexameters were made up not simply. Hexameter itu dia menunjukkan bahwa hexameters itu terbentuk tidak semata-mata karena word units. Tadi bayangan orang literat kan word units. Word unit itu artinya orang ini menghafal kata per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihafal itu kan kata dari Bismillahirrahmanirrahim. Lalu orang ngapalin, nanti ngapalin sambungannya gitu. Itu menghafal word units namanya, word unit. Tetapi but formulas. Nah, yang diingat mereka tuh formulanya. Lah tadi formulanya. Jadi kalau hexameter tuh formulanya. Jadi kawafinya yang diingat. Isinya tuh nggak diingat. Jadi ya kayak orang bikin pantun tadi. Orang bikin pantun tuh kan ya tadi ada udang di balik batu. Batunya pecah, udangnya mati. Ini cerita pasar sapen ya. Cerita udang. Saya tidak pandai membuat pantun dengan cepat gitu ya. Tetapi coba tanya sama orang Melayu di sini, yang orang Melayu, kalau ada orang Melayu, itu bisa dengan cepat. Jadi yang diingat itu bukan kata, bukan word unit, tapi formulanya. Formula itu, ini berapa kosakata, berapa suku kata, lalu tidak hanya kawafinya, tapi arutnya juga gitu kan. Mereka jadi tidak hanya ritme, tetapi juga mengambil rima kan di belakangnya. Groups of words. Gimana tadi? But formulas, group of words for dealing with traditional materials. Jadi yang disebut dengan formula itu adalah kelompok dari kata-kata yang digunakan untuk memenuhi dealing with traditional materials yang berhubungan dengan material traditionals. Each formula set to fit into a hexameter line. Setiap formula itu sesuai, cocok dengan garis hexameter. Nah, jadi traditional materials itu maksudnya ya kosakatanya, keadaannya, dengan hal-hal apa mereka jalani. Formula itu kata-kata yang ada yang mereka gunakan untuk mengekspresikan apa-apa yang berada di sekitar mereka. Jadi ya udah kata-kata itu yang digunakan. Makanya kan lalu kemudian kata-kata kelompok kata diksi kosakata kita ini aja. Ini ada duha kan? Kosakata saya sama duha itu berbeda karena kita beda masa gitu kan. Kecuali Princeton tadi. Princetonnya juga beda gitu ya. Princetonnya Duha sama Princetonnya saya beda. Princetonnya Duha itu udah orang gitu kan. Iya Duha ya, confirm Duha. Kalau Princetonnya saya itu kartun. Makanya saya pas nonton Princeton yang orang itu ya imajinasi saya yang kartun. Imajinasi saya yang kartun. Yang kalau mobil, Anda yang nggak biasa nonton Flintstone nggak bisa bayangkan itu. Saya yang pernah nonton Flintstone tuh bisa bayangkan. Mobil zaman Flintstone itu, karena zaman batu, itu ada mobil, tapi nggak ada rodanya. Cara menjalankan rodanya tuh dengan kaki. Jadi mobilnya diangkat, kakinya lari gitu. Nah, itu temannya Flintstone itu namanya Barney. Namanya Barney. Hafal sekali saya. Sorry kalau ada yang rooming dengan generasi Flintstone gitu ya. Rooming dengan generasi Flintstone. Each formula set into hexameter. The poet had a massive vocabulary of hexameterized phrases. Nah, si poet, si penyair ini pada masa itu dia mempunyai massive vocabulary, banyak sekali punya koleksi kosakata of hexameterized phrases yang bisa masuk ke dalam dari frase-frase yang bisa masuk ke dalam susunan hexameterized ini. Jadi yang bisa dihexameterized kan. Jadi bisa disusun menjadi 6. Jadi dia punya ya tadi karena saya bukan penyair, saya nggak punya koleksi gitu. Tapi seorang penyair dia punya koleksi kosakata itu yang seketika dia bisa keluarkan secara lisan. Secara lisan itu. Nah,
with his hexameterized vocabulary, dengan kosakata dia yang sudah hexameterized ini, yang bisa disusun ke dalam hexameter ini tadi, he could fabricate correct metrical lines without end. Dia dapat menciptakan correct metrical lines. Jadi garis-garis metrik yang benar, Oke, di situ. Jadi sudah ngasih penjelasannya. Oke, metrical lines with his jadi dengan ini tadi, he could fabricate correct metrical lines. Jadi dia bisa menciptakan itu loh garis. Jadi yang tadi bait yang hexameter itu dia bisa ciptakan dengan mudah without end, tanpa ada habis, tak ada ujungnya. Jadi wah, ya gini, membayangkan itu juga kayak dalang. Dalang itu tidak selalu membaca teks, atau orang tua di kampung yang berdendang gitu loh. Yang penting bagi dia adalah masuk ke dalam formula dendangannya. Nah, ini kosakatanya nggak ada apa. Kosakatanya bisa apa saja. Dia bukan menghafal kosakata, tapi tapi ada peristiwa di hadapan dia ungkapkan dengan kata-kata yang dia tahu, tapi ungkapan itu ditempatkan ke dalam baris-baris bait-bait ini tadi. Nah, orang yang paham sekali dengan sastra Jawa pasti paham itu. Bagaimana menempatkan itu. Lagi-lagi saya nggak paham sastra Jawa lagi. Nek saya ngomong Jawa saja, orang Jawa pasti akan bilang, masnya aslinya mana? Wah, itu bahasa halus untuk nanya, bukan orang Jawa ya gitu. Itu bahasa halus buat nanya, bukan aslinya mana. Itu sebenarnya mau bilang bukan. Habis itu nanti menghaluskannya, iya bahasa Jawanya bagus, padahal itu maksudnya bahasa Jawa lo ketahuan lo bukan orang Jawa gitu kan. Paham sih saya, tapi saya senang saja juga. Oke, so long as he was dealing with traditional materials, selama dia berhadapan dengan material-material tradisional tadi. Jadi material tradisional itu maksudnya apa-apa yang dia yang memang menjadi bagian dari keseharian dia. Oke, sebentar. Saya baca satu paragraf lagi baru saya kasih contoh tadi. Thus, karena itu, in the Homeric poems, di dalam puisi-puisinya Homeric, for Odysseus and Hector, and Athena and Apollo, and the other characters, the poet has epithets and verbs, which will fit them into the matter neatly when, for example, any one of them has had to be announced as saying something. Jadi kalau baca di puisi-puisi Homeric itu, bagi Odysseus, Hector, Athena, Apollo, atau tokoh-tokoh yang lain, the poet, seorang penyair itu, had epithet, punya seorang penyair, itu akan, the poet, sang penyair itu, had epithet, akan punya kata sifat, satu kata sifat, and verbs, dan kata kerja, which will fit them, itu yang akan bisa masuk, cocok, dengan meter itu, dengan ukuran ini tadi, secara tepat. Misalnya, for example, any one of them, ketika misalnya, any one of them, salah seorang dari mereka, had to be announced as saying something, harus disampaikan bahwa mereka mengatakan sesuatu. Nah, menjadi kalau mau dibilang si ini lah berkata apa, jadi mau ada pernyataan, Homeric bilang ini, si Anu bilang ini, mereka sudah punya kata sifat dan kata kerja standar, yang akan diulang-ulang itu. Ini contohnya, Metive, Polymetis, Odysseus. Saya tidak tahu baca yang benar seperti apa. Metive, kayaknya Metepe. Saya nggak bisa bahasa Yunani, sorry. Artinya, there spoke up clever Odysseus. Jadi, Odysseus yang cerdas berkata. Atau, Prosepe, Polymetis, Odysseus. Spoke out clever Odysseus. Jadi sama lagi, Odysseus yang cerdas itu berkata-kata, spoke out, berkata gitu kan. Spoke up berkata, ya spoke up ya artinya sama. Spoke up bisa berkata dengan kencang, spoke out berkata dengan nyaring juga, berucap. There spoke up clever Odysseus. Occurs 72 times in the poems. Nah, ini berulang sampai 72 kali di dalam puisi-puisi itu. Cek di Milman Pari. Odysseus is Polymetis. Odysseus itu disebut Polymetis atau clever, not just because he is this kind of character, bukan karena Odysseusnya pintar, enggak, but also, tetapi juga
tidak semata-mata karena dia itu memenuhi karakter itu sebagai clever, but also because without the epithet, karena kalau tidak menggunakan kata sifat polimetis, he could not be readily work into the matter. Pernyataan itu tidak akan bisa masuk ke dalam matter ini tadi, ke dalam mana, ke dalam ukurannya, ke dalam struktur, ke dalam qafiyahnya. As earlier noted, sebagaimana sebelumnya dinyatakan, the oppositeness of this and other Homeric epithets has been piously exaggerated. Jadi sebagai kebalikan dari ini tadi dan kata sifatan Homeric yang lainnya has been piously exaggerated. Itu biasanya berlebih. Makanya disebutkan ciri-cirinya exaggerated. Exaggerated itu kayak orang Arab itu kan kalau ngomong, tanya sama Jalil lagi. Orang Arab itu kalau ngomong sifatnya senang sekali, banyak sekali ya. Apa Lil? Coba Syekh Jalil ada di situ. Kasih contoh saja orang Arab itu dalam bahasa Arab itu kan wallahu alimun khabir. Nggak cukup menyebut alim. Walaupun nanti di dalam tafsir kita bisa menyatakan bahwa dalam kaidah bahwa sifat ini nama ini digunakan untuk merujuk kepada makna tertentu. Iya, di dalam tafsir, dalam kaidah, tapi itu kan kaidah terhadap tulisan. Kaidah terhadap tulisan, tetapi di dalam kelisanan itu menandakan tanda kelisanan. Jadi orang exaggerate itu nambah sifat itu 1, 2, 3, 4, 5 sebagai satu itu. Jadi ya kayak kita lah muji. Wah, iki cahe bagus, alim, pinter, sehat, elek. Wah, iki anakku, anak ini pinter sekali, pinter, ganteng, cakep, sehat, hidup lagi. Wah, gitu. Whatever lah. Ya, jadi menambahkan epithet itu yang disebut. Itu kan salah satu ciri kelisanan. Kenapa? Karena penting. Karena kelisanan kan penting untuk memberikan. Jadi bukan tidak seluruh epithet itu lalu kemudian pas terhadap karakter itu tadi. Atau tidak. Jadi bukan itu ukurannya. Bukan itu. Ukurannya adalah untuk bagaimana agar pernyataan ini bisa masuk ke dalam meter-meter ini tadi. Ke dalam meteran tadi. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Gitu, azizul hakim. Iya, itu tuh Mbak Maya tuh di contoh surah apa? Al-Hasyr ya. Ya di Al-Hasyr itu ya. Iya. Ya tentu di dalam kaidah tulisan dia dianggap punya makna masing-masing yang saling berhubungan satu sama lain. Tetapi itu sebenarnya penanda bahwa itu kelisanan. Itu kelisanan. Itu membuktikan bahwa itu lisan pada masanya. Oke, terus mana tadi? As the opposite. Oke, the poet had thousands of other similarity. Jadi the poet, seorang penyair punya thousand of other similarity, punya ribuan persamaan-persamaan seperti itu tadi. Functioning metrical formula yang berfungsi terhadap formula-formula metrical ini tadi. Sebagai strukturnya that could fit into his varying metrical needs, yang akan bisa cocok bersesuaian ke dalam kebutuhan metrikal dia yang bervariasi, almost any situation, dalam keadaan apapun. Ya tadi kayak tukang pantun itu. Jadi guyonannya itu kayak ini, dalang nggak pernah kehilangan lakon. Wah, gue ngono nah. Cara wong Jawa itu dalang tuh nggak pernah kehilangan kehilangan lakon gitu kan. Dalang ku wis ono wae sing iso diomong gitu kan. Dan omongannya tuh selalu bernada gitu kan. Omongannya bernada. Oke. Any situation, person, thing or actions. Dia bisa bicara tentang keadaan, orang, sesuatu atau tindakan. Indeed itu kalau bahasa Arabnya inna gitu. Sungguh, la taukid, sungguh. Most words in the Iliad and Odyssey occur as part of identifiable formulas. Jadi kalau kita baca lagi kata dia Iliad dan Odyssey itu banyak kata-kata di dalam sana itu ada sebagai bagian dari formula yang bisa diidentifikasi ini tadi. Oke, wis hampir jam 09.00 ya. Jadinya kan kita jam 9 saja selesai. Oke, tak tandain dulu. Nanti semakin ramai ceritanya untuk ngasih contoh. Oke, gini yang saya bilang tadi. Saya mau kasih contoh. Jadi bagaimana formula itu ada. Jadi tentang syllable tadi. Tidak persis sebagai tidak. Saya kayaknya pernah kasih contoh ini di ngaji kita yang kapan tentang temuan Neil Robinson tentang isochronic unit. Isochronic unit. Jadi bagaimana ditunjukkan pada isochronic unit itu, dia kan mau tunjukkan bahwa metrikal. Quran itu metrikal kata dia. Quran itu kata dia metrikal.
Bagaimana cara menghitung metrikalnya? Maka dia menggunakan syllables. Jadi mirip menggunakan ini, dia menggunakan syllables, kosakata. Dan lalu kemudian dia menandaikan setiap kosakata panjang akan punya 2 nilai IU, dia bilang isochronic unit. Nah, kosakata pendek itu akan punya 1 nilai IU, 1 poin IU. Maka lalu kemudian dia menghitung ayat pertama datang. Kenapa surah pertama, 5 ayat pertama turun? Kenapa surah itu bisa dengan mudah diingat oleh Nabi? Karena dia metrikal. Dan metrikal itu akan bisa dengan mudah masuk ke dalam pikiran orang. Jadi orang mengingat itu karena dia metrikalnya. Nah, nanti di penjelasan bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ong sebenarnya bagaimana metrikal itu yang membantu oral memorizations. Jadi metrikal. Ya penjelasannya kenapa anak-anak mudah menghafal kalau sambil nyanyi gitu kan. Sambil nyanyi. Tapi kalau sambil ngomel nggak mudah mengingat omelan itu kan. Karena omelan tuh biasanya tidak terstruktur gitu kan. Kalau ada orang ngomel tapi terstruktur itu pasti bijak sekali. Ngomel ke terstruktur. Tapi kalau nyanyian tuh, kalau omelan itu yang diingat yang paling pedas saja. Yang mana gitu kan. Dari 1 jam ngomel yang diingat yang pedas saja. Putus. Wah itu aja yang diingat. Itu aja yang diingat satu gitu. Yang paling pedas gitu kan. Tapi kalau nyanyian bilang, iya. Neil Robinson misalnya kan di buku Discovering Quran itu kan dia kasih contoh isochronic unit. Dia kasih contoh misalnya pada kasus ayat 1 sampai 5. Walaupun mereplikasi riset ini agak sulit sebenarnya. Jadi kan dia contohkan kan kemarin. Tadi dibilang bahwa 1 syllable panjang itu bermakna 2, syllable pendek bermakna 1. Poinnya 1 isochronic. Maka dia membacalah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Kan kalau pendek tadi 1 kan. Iqra Bismirabbikal ladzi 2 karena panjang 2 syllable khalaqa. Dia bilang ayat pertama itu punya 12 isochronic unit. Ayat kedua Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. 10. Jadi ayat kedua itu 10 IU isochronic unit. Ayat ketiga apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Jadi 8. Jadi urutannya sudah 12, 10, 8. Ayat keempat apa? Alladzi 2 allama bil qalam. 10 lagi. Ayat kelima allamal insana ma lam ya'lam. 12. Nah, kata Neil Robinson itu yang menjelaskan tentang metrical. Kata dia, Quran itu metrical. Seperti sebenarnya. Kenapa? Karena itu ciri kelisanan. Kelisanan itu harus metrical untuk bisa ditangkap. Jadi metricalnya itu di dalam kelisanan itu memudahkan orang dengan jadi 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq itu metrical tersusun dari 12, 10, 8, 10, 12. Itu yang memudahkan dia diingat. Padahal kan ceritanya Nabi nggak meripiti, Nabi kan nggak ada dalam hadis itu kan berapa kali Jibril membacakan juga nggak ada kan? Nggak ada cerita berapa kali Jibril membacakan. Nggak ada riwayat yang menjelaskan tentang itu. Kita tidak punya penjelasan itu. Tetapi bagi dia penjelasannya karena metrical itu. Jadi metrical itu salah satu karakter di dalam kelisanan. Itu yang menjelaskan kenapa orang Arab sangat kuat dalam syair. Sangat kuat dalam syair. Karena syair-syair itu, jadi di satu sisi, ekspresi paling mudah dari kelisanan itu diantaranya adalah syair. Tapi pada saat yang sama, oral memorizations itu juga bisa bekerja dengan mudah dalam tradisi lisan. Karena, karena metrical. Nah, karena metrical. Oke. Dan itu juga yang menjelaskan kenapa riwayat bil makna secara teologis bahkan juga secara historis itu lebih banyak terjadi pada hadis daripada Quran. Selain Quran nanti perdebatan teologisnya nanti kita akan diskusikan lebih jauh di lain kesempatan. Tetapi karena hadis disampaikan Nabi tidak dalam keadaan metrikal. Ungkapan-ungkapan hadis itu kan tidak metrikal. Kecuali beberapa yang metrikal ada juga. Karena ada yang meneliti tentang balaghah hadis kan. Ada yang meneliti balaghah hadis untuk menunjukkan itu. Bahwa kalamnya kalamnya balighiyah dan seterusnya. Tetapi tidak selalu tersusun secara metrikal. Apalagi perawi nanti menambahi pernyataan Nabi kan dengan pengantar, pernyataan panjang. Dan itu nggak metrikal lagi, cerita saja. Jadi kayak hadis Umar itulah. Hadis Umar tentang iman, Islam, ihsan. Jadi ada seseorang datang kata Umar. Makanya lalu kemudian sampai ada 3 versi kan.
Ada satu versi perempuan laki-laki ini berjanggut hitam. Ada satu versi nggak nyebut berjanggutnya. Ada satu versi bajunya putih. Ada satu versi hanya baju putih bersih. Ada satu versi hanya menyebut baju putih, tidak menyebut bersih. Satu versi menyebut ada tambahan melakukan perjalanan. Yang lain tidak menambahkan dengan melakukan perjalanan itu. Kenapa sampai 3 versi ceritanya? Karena ceritanya tidak metrikal. Orang hanya mengingat pesan. Orang mengingat pesan saja. Oke. Oke, baik. Itu saya pikir udah jam 9. Sorry. Beberapa informasi tambahan itu ada di sana. Itu yang disampaikan itu Syekh Jalil, ada Mbak Maya juga tadi bantu mengasih contoh tentang eksijiret itu. Silakan lihat di komen di Facebook, saya juga baca. Makasih informasi tambahannya teman-teman. Ya, besok-besok nanti kalau, dan ini ada yang menarik sebelum saya tutup. Nggak pakai tanya jawab kita Mat ya. Nanti besok-besok aja pakai tanya jawab. Nanti yang mau tanya jawab silakan tanya di laman Facebooknya LSKH, karena ini kan ya nanti di komentar nanti kita bisa sambil diskusikan di sana. Gini sebagai penutup saya mau bilang hal sederhana. Saya itu ngambil barokah beberapa para alim, para masyayikh yang biasanya kalau memulai ngaji itu ngambil hari Rabu. Kan para alim kan kalau mulai ngaji kan ngambilnya kan hari Rabu, nggak Senin, nggak Selasa. Saya cari-cari argumennya apa, ternyata dapat argumen menarik. Dalam beberapa riwayat yang tidak terverifikasi kekuatannya, tapi itu tidak karena yang penting tafaulannya, bahwa ketika Tuhan memulai penciptaan Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya, cahaya itu dimulai di hari Rabu. Cahaya diciptakan di hari Rabu. Maka mudah-mudahan apapun ilmu kita, sedikit-sedikitnya dia bisa menjadi sumber cahaya. Tetapi ada guyonannya. Kita memulai hari ini, hari Rabu, ngambil berkah itu pada saat yang sama. Ini juga Arba Mustamir kalau tempat saya. Ini Rebo Wekasan nih. Oh, iya. Rebo Wekasan. Yang di beberapa tradisi, dalam tradisi Arab juga disebut hari ini bala turun sebanyak-banyaknya gitu kan. Tetapi bala, makanya orang biasanya ada amalan-amalan tertentu pada Rebo Wekasan kan, baca Yasin, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas berapa puluh kali, macam-macam lah ada tradisi. Ada orang yang padusan di Rebo Wekasan nih kan. Oke, whatever, saya tidak akan bicarakan tradisinya. Ada sholat taubat, sholat hajat tadi malam harusnya. Nah, tetapi kita tafaulannya begini, kita memulai ngaji dengan mengambil barokah tradisi para yai, para alim memulai ngaji itu hari Rabu sebagai hari dibukanya cahaya. Mudah-mudahan cahaya itu bisa mengalahkan bala yang diturunkan pada Rebo Wekasan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, matur nuwun. Oh, yang mana Jalil? Yang musalsal Jalil. Yang mulai hari Rabu tuh ya Jalil. Itu Jalil nulis hadis musalsal. Saya tidak memverifikasi hadisnya, Lil. Saya baca itunya saja. Yang mau mulai hari Rabu ya? Belum jawab Jalil. Yang mau mulai hari Rabu apa yang Rebo Wekasan? Yang Rebo Wekasan. Yang mau mulai hari Rabu itu ya. Memulai hari Rabunya atau hari Rabu yang turun cahayanya. Tapi saya ngajinya ngaji lisan aja dulu. Karena tiap kali mau ngaji kitab dulu mulainya selalu Rabu. Sesudah itu hari apa? Nggih. Matur sembah nuwun teman-teman semuanya. Ngapunten sudah lewat jam 9 beberapa menit. Mungkin ada yang mau beraktivitas, saya juga mau beraktivitas, mau ada ujian nih. Mudah-mudahan manfaat. Jadi sekali lagi saya bikin disclaimernya, ini sebenarnya dulu kajian terbatas kita sebatas untuk pengayaan perspektif dan metodologi teman-teman asosiat researcher di LSKH. Ya, tapi tadi karena ada kepentingan teman-teman yang lulus dan jauh masih tetap ngaji, ya kita pindah ke sini. Jadi mohon maaf kalau ada yang agak rooming dengan temanya. Memang temanya sangat spesifik, dan juga nanti ini ngaji kok, tapi yang dibaca bukan Quran, yang dibaca bukan kitab gitu kan. Yang ngaji juga namanya. Kita sambil melihat perspektif untuk berefleksi terhadap bidang keilmuan yang sedang kita geluti. Makasih semuanya, makasih Rahmat Muhlis yang ada di sini, makasih teman-teman yang hadir di sana, teman-teman sahabat-sahabat LSKA dan teman-teman yang lain. Moga-moga manfaat barokah semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.